Ayah bunda pasti pernah bertanya, belajar bagi anak-anak itu apa? Di sini kita harus memahami bahwa belajar bagi anak-anak itu intinya adalah kemauan dan kemampuan anak-anak di dalam memberdayakan potensi berpikirnya untuk memahami materi, pengetahuan, informasi, atau keterampilan tertentu. Sehingga melalui kemauan dan kemampuan anak untuk memberdayakan potensi berpikirnya itu, melalui kerja keras dalam memberdayakan kemampuan berpikirnya itu, anak-anak kemudian bisa mengerti dan memahami informasi, materi, ilmu pengetahuan, atau keterampilan tertentu. Misalnya, ayah bunda mendampingi anak-anak saat sedang belajar matematika. Di situ, anak-anak dikondisikan untuk membaca materi matematika, anak-anak kemudian dikondisikan untuk berlatih mengerjakan soal matematika. Setelah anak-anak memahami, membaca materi, dan berlatih soal matematika, kemudian anak-anak itu paham dengan materi matematika yang baru dipelajari. Disinilah berarti anak-anak kita telah mampu memberdayakan kemampuan berpikirnya untuk mengerti dan memahami materi pelajaran matematika. Nah, kemudian saya yakin ayah bunda kemudian bertanya, terus bagaimana cara mengkondisikan anak-anak kita agar mau belajar? Agar anak-anak kita itu mau memberdayakan kemampuan berpikirnya dengan baik. Nah, di sini kita harus memahami satu hal penting. Anak-anak punya kemauan dan kemampuan dalam memberdayakan kemampuan berpikirnya atau potensi berpikirnya apabila anak-anak ini terlibat dalam satu pengalaman yang menyenangkan. Nah, pengalaman yang menyenangkan ini berkaitan dengan keterlibatan anak-anak dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu yang menyenangkan dan menggembirakan, di mana melalui kegiatan itu atau di mana dalam kegiatan itu anak-anak kemudian dikondisikan untuk berpikir keras, memberdayakan kemampuannya untuk memahami materi yang ada di dalam kegiatan itu. Sehingga setelah kegiatan itu selesai, anak-anak kemudian mengatakan, oh ternyata, nah disitulah anak-anak kita berarti telah sukses belajar karena dia telah mampu memahami satu materi, pengetahuan, informasi, atau keterampilan tertentu. Misalnya, ayah ibu atau ayah bunda mengajarkan atau mengkondisikan anak-anak bernyanyi bersama. Melalui kegiatan bernyanyi bersama, anak-anak senang mengikuti. Nah, saat senang mengikuti kegiatan itu, sesungguhnya anak-anak sedang mendapatkan satu pengalaman, di mana pengalaman itu mengkondisikan anak-anak untuk memikirkan lirik lagunya, sehingga dia hafal, sampai memikirkan notasi musiknya sehingga dia pun hafal. Sehingga selesai acara atau kegiatan bernyanyi bersama itu, anak-anak jadi hafal lagunya. Disitulah anak-anak telah belajar dengan baik. Atau bisa jadi ayah bunda mengkondisikan anak-anak untuk mendengarkan cerita, untuk dibacakan buku. Melalui kegiatan yang menyenangkan di dalam bercerita dan membacakan buku, kemudian anak-anak dikondisikan untuk mengerti isinya, memahami ceritanya. Dan setelah anak-anak terlibat dalam pengalaman membacakan buku, anak pun bisa paham cerita
dan isi dari buku itu. Disitulah anak-anak kita belajar. Dari sini kita, ayah bunda, kita semua harus memahami bahwa untuk bisa mengkondisikan anak-anak berpikir dalam memahami materi pelajaran, anak-anak harus dilibatkan dalam satu kegiatan yang memberikan pengalaman menyenangkan. Nah, di dalam kegiatan itu, ayah bunda memasukkan materi-materi belajar yang tidak hanya anak-anak akan mendapatkan rasa senang, tetapi anak-anak juga akan memahami materi penting di dalam kegiatan yang menyenangkan itu. Untuk itulah, di sini sebagai orang tua, ayah bunda, kita harus mampu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, kegiatan-kegiatan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan, dan jangan lupa mampu memberikan materi di dalam kegiatan yang menyenangkan itu. Karena melalui pengalaman yang menyenangkan, melalui kegiatan yang menyenangkan, kita sedang mengkondisikan anak-anak belajar, yaitu mengkondisikan anak-anak untuk mengerahkan kemampuan berpikirnya dalam memahami informasi, materi, pengetahuan, ataupun keterampilan tertentu.